Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Rizky. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang baru untuk kelas 10 peminatan matematika ya. Kemarin kita sudah membahas tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Sekarang kita akan masuk ke logaritma ya. Logaritma ini adalah hal yang baru untuk kalian kelas 10 ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian kuasai, terutama untuk yang bagian konsep logaritma ya. Untuk yang bagian pertama ini harus kalian benar-benar pegang teguh. Kemudian apabila sudah lancar bagian konsep logaritma, insya Allah untuk bagian kedua dan ketiga tentang fungsi dan grafik, persamaan dan pertidaksamaan logaritma akan lancar. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke dalam sub yang konsep logaritma. Oke. Ya, kita masuk ke konsep logaritma. Sebelum kita masuk ke sifat logaritma, kita akan memahami beberapa hal terlebih dahulu. Ya, perlu kalian ketahui untuk yang bentuk yang di sini ya, yang Pak Rizky lingkari biru ini kan merupakan bentuk eksponen bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dari sini bisa kita bentuk untuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini kita buat menjadi suatu bentuk logaritma ya. Jadi bentuk ini 2 pangkat 3 sama dengan 8 akan ekuivalen terhadap 2 log 8 sama dengan 3 ya. Nah, ada beberapa unsur-unsur untuk bilangan logaritma ya. Nah, yang 2 di sini atau bentuk umumnya di sini a log x sama dengan b. A ini merupakan bilangan basis atau bilangan pokok ya. Jadi untuk 2 log 8 basisnya yaitu adalah 2, sedangkan a log x ini merupakan numerus ya. Jadi 2 log 8 adalah basisnya 2, numerusnya 8. Nah, 2 log 8 itu sama dengan 3. Oke, ada beberapa sifat logaritma yang perlu kalian pahami. Yang pertama yang mendasar yaitu adalah apabila basis dan numerus sama maka dia sama dengan 1 ya. Kemudian apabila basis log untuk numerusnya adalah 1 maka dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya sifat nomor 3 dan 4 adalah mohon maaf ini agak salah ya. Sebentar, ini Pak Rizky hapus dulu. Ini adalah sifat pengurangan. Ya, kalau yang nomor 3 ini adalah penjumlahan di mana a log m ditambah a log n adalah a log m dikali n, sedangkan a log m dikurangi a log n itu adalah pembagian numerus. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 5. Nomor 5 itu apabila basis dan numerus adalah bilangan berpangkat, maka pangkat dari numerus dibagikan dengan pangkat basis, kemudian kita kalikan sesuai dengan a log b nya, basis log numerusnya apa. Kemudian misalnya nomor 6 dan nomor 7 ini adalah sifat untuk mengubah bentuk ya. A log b dia sama dengan 1 dengan membalikan numerus menjadi basis, basis menjadi numerus. Berarti 1 dibagi b log a. Atau a log b bisa diubah menjadi dengan sembarang bilangan basis a n log b ini adalah merupakan pembilangnya, b nya merupakan bilangan numerusnya, dibagi dengan sembarang bilangan untuk numerusnya, log untuk bilangan basisnya. Kemudian ini adalah sifat perkalian ya. Sifat perkalian bilangan pertama apabila numerus itu sama dengan basis untuk yang dikalikan dengan bilangan kedua, a log m dikali m log b, maka dia sama dengan a log b. Nah, kemudian nomor 9 untuk pangkat logaritma ya, ini sifatnya. Dan untuk nomor 10, apabila tidak tertuliskan basis ya, hanya log suatu bilangan untuk numerus, maka basisnya kita anggap sebagai basis 10. Nah, kalau seperti ini toh nggak akan kalian mudeng ya. Jadi kita akan langsung ke pembahasan soalnya. Oke. Ya, kita masuk ke soal yang pertama ya, tentang konsep untuk mengubah bentuk nilai logaritma. Nah, di sini Pak Rizky ada 2 soal terlebih dahulu. Yang kita bahas nomor 1 dulu ya.
Tentukan nilai logaritma untuk 7 log 1 per 343 akar 7. Nah, di sini bisa kalian lihat kita akan mengubah bentuk numerusnya. Kita akan ubah numerusnya supaya dia menyesuaikan dengan basisnya ya. Nah, di sini maka 7 log 1 per 343 akar 7 akan Pak Rizky buat begini ya. Berarti dia sama dengan 7 log 1 per, nah sekarang 343 itu kan dia sama saja dengan 7 pangkat 3. Berarti bisa Pak Rizky itu seperti ini ya. 7 pangkat 3 dikali dengan akar 7, berarti kita alihkan menjadi 7 pangkat setengah. Ya, ini Pak Rizky kurung dulu supaya nggak kecampur-campur. Nah, di sini kan bisa kita terapkan dengan sifat penjumlahan eksponen karena bilangan basisnya sama. Pangkat 3 ditambah setengah. Jadi ini sama dengan 7 log 1 per 7 pangkat. Nah, pangkatnya 3 tambah setengah. 3 itu berarti kan 6 per 2 sehingga pangkatnya menjadi 7 per 2. Oke. Nah ini kan 7 per 1 per 7 pangkat 7 per 2. Di sini ini kan bilangan pecahan. Maka untuk penyebutnya kita bisa alihkan dia menjadi pembilang dengan pangkat negatif. Berarti dia bisa beralih menjadi 7 log 7 pangkat negatif 7 per 2 ya. Untuk logaritma ini kalian jangan sampai melupakan sifat-sifat eksponen, masih penting ya. Nah, perlu diingat bahwa ada sifat bahwa, harus dituliskan sifatnya dulu untuk supaya mengingat ya. Sifat bahwa A pangkat M log B pangkat N dia sama dengan N per M dikalikan dengan A log B ya. Nah sekarang ini basisnya pangkat berapa? Kan pangkat 1. Untuk numerusnya pangkat berapa? Ini negatif 7 per 2. Berarti bisa kita alihkan bentuknya menjadi negatif 7 per 2 kita kalikan dengan 7 log 7 ya. Nah ada sifat juga yang menyatakan bahwa A log A apabila basis dan numerusnya sama, dia sama dengan 1. Berarti 7 log 7 kan sama dengan 1. Nah berarti negatif 7 per 2 kita kalikan dengan 1, ya berarti sama dengan negatif 7 per 2 ya. Ini hasilnya. Cukup mudah ya. Nah sekarang kita akan beralih ke soal B ya. Sekarang kita ke soal B. Untuk soal B, kita akan menentukan nilai logaritma untuk log 0,00001 ya. Oke, dari sini kita lihat. Nah, dia kan basisnya tidak tertulis. Nah, basisnya tidak tertulis. Kita ingat bahwa ada sifat log A itu kita anggap sebagai 10 log A. Ya. Jadi kemudian untuk log 0,0001 sama dengan 10 log. Nah kita lihat pangkat 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia sama saja dengan 10 pangkat negatif 4 ya, karena ada berapa angka di belakang koma ini? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita menggunakan sifat yang tadi sebelumnya bahwa A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kita kalikan dengan A log B. Ya, jadi di sini bisa Pak Rizky ubah menjadi bentuknya negatif 4 kita kalikan dengan 10 log
10. Oke, karena pangkat numerusnya adalah negatif 4, pangkat basisnya adalah 1, berarti min 4 per 1 atau min 4. Nah, 10 log 10, basis dan numerusnya kan sama, berarti kan dia sama saja dengan 1. Nah, berarti negatif 4 kita kalikan dengan 1, maka dia hasilnya adalah negatif 4. Oke, ini Pak Rizky tuliskan dulu, sama dengan negatif 4. Oke, akan Pak Rizky lanjutkan ke dua soal berikutnya. Silahkan kita lihat dulu. Ya, kita beralih ke soal C dan D ya. Kita ke soal C terlebih dahulu. Tentukan nilai logaritma dari 0,5 log 32 ya. Kita ubah basis dan numerusnya untuk C. Jadi kita ubah seperti ini. Nah, 0,5 itu kan sama saja dengan setengah. Oke. Kemudian kita tulis lagi log 32 nya nggak apa-apa. Nah, kemudian setengah ini kan dia sama saja dengan 2 pangkat negatif 1. Kemudian untuk log 32 dia sama saja dengan 2 pangkat 5 ya. Nah, pada akhirnya kita menggunakan sifat eksponen yang sebelumnya, kita akan mengkalikan dengan pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis, sehingga kita peroleh 5 per negatif 1 dikali dengan 2 log 2. Nah, 5 dibagi negatif 1 kan negatif 5. 2 log 2 karena basis dan numerusnya sama, maka dia sama dengan 1. Negatif 5 kita kalikan dengan 1, berarti hasilnya adalah negatif 5. Oke, bisa dipahami ya untuk yang soal C ya. Ya, sekarang kita beralih ke soal yang D. Oke, 1/6 log 216 dikali akar 6. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu. Nah, 1/6 dia kan sama saja dengan 6 pangkat negatif 1. Kemudian log untuk numerusnya 216 dia sama saja dengan 6 pangkat 3 dikalikan dengan akar 6, yaitu adalah 6 pangkat setengah. Nah, sampai di sini kita kalikan terlebih dahulu untuk bilangan numerusnya 6 pangkat 3 dikalikan dengan 6 pangkat setengah. Penjumlahan eksponen, maka kita peroleh 6 pangkat negatif 1 log 6 3 ditambah setengah, 6 per 2 tambah setengah, berarti 7 per 2. Nah, sekarang kita bagi antara pangkat bilangan numerus dibagi dengan pangkat untuk basisnya. Kemudian ini menjadi 7 per 2 dibagi negatif 1 dikalikan dengan sesuai dengan basis dan numerusnya 6 log 6. Nah, kemudian 7 per 2 bagi negatif 1 kan sama saja dengan negatif 7 per 2. 6 log 6 karena numerus dan basisnya sama, dia sama saja dengan 1. Maka kita dapatkan negatif 7 per 2 dibagi 1 ya berarti negatif 7 per 2. Udah ya? Nah, sekiranya itu dulu, akan Pak Rizky lanjutkan beberapa soal lagi untuk konsep logaritmanya. Semoga dapat membantu. Pak Rizky akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.